Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Memulai dengan membaca Al-Fatihah ila hadratil Bapak Muhammad Muhammad Ali Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Lalu الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Penyebab bubarnya transaksi wakalah. Wayan azilu aidon bi khuruji adima an ahliyati tasarruf. Timotin aw jununin hasala adima wa illam ya'mal akhar bihi. Walau qasurat muddatul junun. Ini kemarin saya baca, tapi saya nggak bahasa ulangi. Transaksi wakalah menjadi bubar pula dengan terlepasnya salah satu pihak dari hak tasarruf. Misalnya salah satu dari keduanya ada yang meninggal dunia atau gila. Sekalipun pihak lain tidak mengetahui hal tersebut dan sekalipun masa penyakit gilanya itu hanya sebentar. Bubar wakalahnya. Wa zawali milkil muwakili amma wukila fihi au manfaatihi ka'an ba'a au waqafa au ajaro au rohana au zawaja amatan. Bukan karena hak milik atau hak manfaat muwakil telah tiada lagi dari barang yang dia wakil kepada wakil. Misalnya mewakil menjual sudah atau mewakafkan atau menyewakan atau mengajukan atau mengawinkan budak perempuannya yang akan dijual melalui wakil ya. Bubar ya sudah. Kok Wasila kok bilang pengakuan mewakil yang tidak dapat dibenarkan. Wala yusaddaqul muwakilu ba'da tasarrufin ay tasarrufil wakil. Biqali kuntu azaltuhu illa bibayinatin yuqimuha al-azli. Tidak dapat dibenarkan pengakuan mewakil sesudah adanya pentasarufan dari pihak wakil terhadap barang yang diwakilkan kepadanya. Pengakuan tersebut menyatakan aku telah memecatnya kecuali dengan bukti yang menguatkan dakwaan wakil bahwa dia telah memecat wakilnya. Jadi kan sudah kadung pecat itu dia pecat. Kapan pecatnya nggak ngeruh. Qala Aslawiyu wa suratuhu ila angkarul wakil al-azla. Fa in wafaqahu al-azli lakin idda'a annahu baca tasarrufi bahwa kata wazawji taqaddumu raj'ah ala qida'il iddah wa fihi tafsilun ma'rufun. Al-Asnawi mengatakan bahwa gambaran yang tidak membenarkan pihak wakil ialah manakala pihak wakil mengingkari pemecatan terhadap dirinya. Enggak, aku enggak pernah dipecat kok. Jika pihak wakil setuju dengan dakwaan bahwa pemecatan dirinya terjadi sudah ia bertasaruf melakukan tugas, maka kasusnya sama dengan pengakuan seorang suami yang mendakwakan melakukan rujuk lebih dahulu sebelum masa iddah habis. Sehubungan dengan masalah ini terhadap rincian yang telah dikenal.
Jadi nanti ada apa namanya? Ada sumpah ya, dari wakil. Walau tasarrafa wakilun aw amilun batan inzalai jahilan fi animali wakili batola. Lalu minaha in salamaha aw fi zimmatihi in aqdalahu. Seandainya seorang wakil atau seorang amil melakukan tasarruf sesudah pemecatan dirinya, lalu ia melakukan sesuatu transaksi tanpa mengetahui barang yang diwakilkan kepadanya yang ia duga sebagai barangnya diri, ternyata barang yang diobjekkan itu adalah milik wakil yang masih ada padanya. Maka batalah transaksi yang dilakukannya itu dan dia harus menanggungnya jika telah menyerahkan. Terus nanti dipecat terus sepeda motor didol ternyata didol EDW saya wakil kalau disebut kepada pihak lain atau jika masih berada dalam jaminannya maka barang tersebut menjadi terbeli olehnya. Jadi seandainya seorang wakil atau seorang amil melakukan tasarruf ya. Tasarrufnya itu sudah pemecatan dirinya, lalu ia melakukan sesuatu transaksi tanpa mengetahui barang yang diwakilkan kepadanya yang ia duga sebagai barangnya sendiri dan atas barang yang diwakilkannya itu milik wakil yang pekerjaannya. Maka salah transaksi yang dilakukan itu dan dia harus menanggungnya jika telah menyerahkan. Terus ganti kamu wakil harus kepada lain. Atau jika masih berada dalam jaminannya maka barang tersebut menjadi terbeli olehnya. Di bab doman. Pembelian sah bagi wakil dan pengutang bebas dari utangnya. Pembelian sah bagi muwakil dan pengutang bebas dari utangnya. Furu'un. Lau kola limatili istarili abdan bima fizimatika fafa'ala. Sohal muwakil wa bari al-mudin wa intarika al-aujah. Seandainya seseorang mengatakan kepada orang yang berutang kepadanya, belikanlah aku seorang budak dengan utang yang masih ada pada tanganmu. Lalu pengutang melakukannya, maka pembelian itu sah bagi wakil dan pengutang pun tidak dianggap bebas dari barang atau budak yang dibelinya mengalami kerusakan di tangannya. Pendapat yang kuat alasannya. Kalau madini anfit al yatim al fulani kula yamin dirhaman min daini alladhi alaika fa fa'ala sahha wa bari'a ala ma qalahu ba'dhum wa yadhu qawlu qawdi. Seandainya seorang berkata alim disebutkan siapanya sebanyak 1 dirham yang kau ambil dari piutangku yang ada padamu. Lalu dia melaksanakannya, melakukannya. Maka sahlah tasarruf dan terbebaslah dia dari utangnya. Demikian menurut apa yang dikatakan oleh sebagian ulama dan hal ini yang diikuti. Lamaru mujilahu awastariya lahu dan kaman. Wa tafa'a samana wa qobado atau am tapi
Lalu ia melakukan dan membayarnya serta menerima makanan tersebut. Ternyata makanan itu rusak di tangannya, maka pengutang itu tetap terbebas dari utangnya. Wakil boleh menitipkan pesanan mewakil kepada orang yang dipercayainya. Jadi wakilnya malah titip mawulio. Jadi wakil mewakilkan berarti kan. Walau kau diwakilihi fi ahli di baju kaza wastari bisa maniha ginan wajalahu ida'uha fitfarik awil maksudi inda amin min hakimin fawrihi idil amalu lazimin lahu wala taghriru minhu fa'il malik huwa al-mukhatiru bimalihi. Kemudian berikanlah orang budak dari hasil budannya, maka ia diperbolehkan menitipkan budak tersebut di tempat jalan atau di tempat tujuan kepada seseorang yang dapat dipercaya, misalnya kepada hakim atau orang lain yang dapat dipercaya. Katakan demikian karena tugas mengantarkan budak bukan merupakan sesuatu keharusan baginya. Dia pun tidak melakukan sesuatu penipuan dan tidak dalam transaksi. Jual beli, melainkan pemiliklah yang bertindak spekulasi terhadap harganya sendiri. Ya, jadi sah-sah saja. Wakil tidak berhak menyerahkan hasil jualannya kepada muwakil. Wa min sama law ba'aha lam yalzamu syara'ul kini wa bistarahu lam yalzamu raddu balahu tujahu inda man dzikra wa rasalahu raddu samani haitsu la qarinata qawiyatan tadullu ala raddihi kama stawiharuhu sayakuna li anal malik lam ya'zan fihi fa in fa'ala fa huwa fi dhamanihi hatta yasila bila maliki. Oleh karena itu dapat dikatakan seandainya wakil telah menjualkan barang tersebut, maka tidak wajib membeli budak itu yang diperintahkan oleh muwakil. Seandainya wakil membelinya, maka ia tidak wajib mengantarkan budak yang telah dibelinya itu kepada muwakil, melainkan boleh menitipkannya kepada orang yang telah disebutkan di atas. Pihak wakil tidak punya hak untuk menyerahkan hasil penjualan sekiranya tidak ada alasan bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia harus menyerahkannya kepada muwakil. Demikianlah pendapat yang dianggap kuat oleh guru kami. Dikatakan demikian karena mengembalikan hasil jualannya. Yang dia izinkan ialah untuk membeli budak. Karena itu, jika wakil mengembalikan hasil jualannya, maka hasil itu tetap berada dalam jaminannya sampai di tangan pemiliknya. Dengan kata lain, jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan, dia harus menanggungnya. Masalah hukum acara, masalah peradilan. Cuman ya itu karena fikih itu memang gitu. Maksudnya meskipun tidak pengadilan kan bisa diselesaikan sendiri gitu. Semuanya kan urusan perbedaan pendapat si A sama si B, wakil sama wakil. Kalau tidak ada perbedaan pendapat kan tidak muter-muter ini. Jadi aslinya pengadilan yang harus diselesaikan, tapi di dalam fikih ini diurai demikian serupa sehingga nanti kalau terjadi apa-apa tidak usah pengadilan. Oh ini.
Faman ja'a anahu wakilun liqabdi ma ala zaitin min ainin aw dainin lam yalzam huddafu ilaihi ila bibainatin wa biwakalatihi. Barang siapa mengaku bahwa dirinya adalah wakil yang ditugaskan untuk menagih barang, ulangi, barang siapa mengaku bahwa dirinya adalah wakil yang ditugaskan untuk menagih barang atau utang kepada Zaid, maka Zaid tidak harus menyerahkan kepadanya kecuali jika dia mengemukakan bukti yang menunjukkan bahwa dia itu benar-benar sebagai wakil pemilik hak. Oh, di rono kok gak ngaku kono nih sini gue. Jadi ada orang nagih, saya suruh si A, suruh nagih hutangnya si A, kamu nyaur kepada saya. Ya enggak mau lah, saya kamu apanya, kalau saya nggak kenal kamu. Kamu buktinya apa kalau kamu itu wakilnya dia? Enggak. Walakin ya sudah, walakin ya sudah ulahu in sodaku. Ya ini, saya percaya. Akan tetapi Zaid diperbolehkan menyerahkan tagihan tersebut kepadanya jika Zaid membenarkan pengakuannya. Sodaku itu ditelepon lah. Ya bener lah, kon makin lagi. Oh iya, oh iya, telepon, jangan telepon. Lah iya kan paling suka untuk ulang lama loh. Surat. Iya, jadi pokoknya nggak usah terima aja kok berapa. Nanti serahkan sendiri ke Zaid. Daripada kok awit da'a anahu talun bihi wa sadaqahu wa jawadahu lahu li'tirafihi intiqalil mali ilaihi. Atau orang tersebut mengaku bahwa dirinya adalah penerima wesel, ya, maksudnya muhtal diri itu orang yang diberi manfaat oleh hiwalah dari pihak pemilik barang. Lalu Zaid mempercayainya, maka Zaid diharuskan membayar kepadanya karena dia telah mengakui bahwa piutang yang ada pada Zaid ini beralih menjadi miliknya. Iya, ada orang aku dapat suara dan wesel, suruh ya membenarkan dan juga silakan. Yang paling gampang ya kalau saya benarkan, jadi gua aku njaluk ya nyaur ya nang anu nang sing tak utang nang awakmu kenal kau pun. Tapi yang dikata, oh iya aku percaya nak kau ni serahno ae. Wa idza dafa ila muddail wakalati fa angkarul mustaiku wa halafa annahu lam yuwakkil. Nah, kita akhir itu karena fa ingkanal madfu aina istaruddaha in baqiyat wa illa gharrama man sya'a min duma walu apabila silakan pembayaran utangnya kepada orang aku sebagai kita, ternyata orang yang berhak mengingkarinya dan ternyata orang yang berhak mengingkarinya dan bersumpah bahwa dia tidak pernah mewakilkan kepada siapapun untuk menagih, kan? Jika ternyata yang dibayarkan Zaid berupa barang, maka pemilik boleh merampasnya dari tangan orang yang mengaku dirinya sebagai wakil. Bila barangnya masih utuh, tapi jika barang sudah tidak ada, dijual mana? Maka pemilik hak boleh meminta ganti rugi kepada pihak manapun di antara Zaid dan orang yang melakukan tagihan tanpa izin dirinya. Tapi sendiri metu. Selanjutnya, pihak yang menuntukinya tidak berhak menagih pada pihak lain yang tidak membayar karena tindakannya itu merupakan kesalahannya sendiri. Oh, diterima ngaku-ngaku. Kecuali ono foto lagi.
Ono rekaman iki mewakilkan kan itu kan ngomong nang aku mewakilkan ya. Jangan biar gak ono video. Oh jainan kalau baca fi fakot. Atau jika yang ditagihnya itu berupa utang, maka pihak pemilik hanya menuju kepada pihak yang menyerahkan saja, yaitu Zaid. Aku gak kerasa wakil yang sopo-sopo kon orang kono, kon tetep nyolong aku wakil yang ngono. Aula mujai al-hawalah fa'angkaro jail al-hawalah fa'halafa fa'akhoda dainahu mimman kana alaihi fala yaju'il mu'addi ala man dafa'a ilaihi anahu iktarofa bil milki lahu. Atau Zaid menyerahkan kepada orang yang mengakui sebagai penerima hawalah wesel. Lalu pihak pemilik menangkal wesel yang dikirim pihak yang berutang itu Zaid. Sedangkan pihak pembayar Zaid tidak boleh menagih kepada pihak yang pernah mengirimnya dari Zaid. Sebab sikap Zaid yang mudah percaya secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa barang yang diberikannya itu adalah milik orang tersebut. Zaid itu tak kira orang ikut. Jumbo aku kok waktu lang itu kok. Akhirnya Zaid tadi salahkan ya, aku tahu rumahnya. Nah, juga. Tapi salah Zaid apa? Ya mungkin dia terahno urusan dia sendiri. Mungkin dia utang KPI. Qala al-Kamalu Zamiri. Lau qala ana wakilun fi bai'in aw nikahin aw wasaddaqahu ma ya'amilu sohal aki. Kalau qala badal aki lam yakun wakilan lam yal tafat ilaihi. Al-Kamal Ad-Damiri mengatakan bahwa seandainya kita ini sudah andai dan lumut. Al-Kamal mengatakan bahwa seandainya seseorang mengatakan aku adalah wakil untuk melakukan transaksi jual beli atau ketika kemudian orang yang bermuamalah atau berurusan dengannya mempercayainya, maka transaksi yang dilakukan tujuannya dianggap sah. Ini tidak sah. Seandainya sesudah transaksi dilakukan, orang tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia bukan wakil. Oh, bagaimana kan? Maka ucapannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Kadang dilaksanakan malah ngomong, enggak aku jadi wakil. Itu jadi. Jadi lah gak pakai itu malah itu andi-andi dan di lumut. Ambil. Pirat sistem kredit berhasil. Pirat sistem utang jadi pirat itu berhasil ya. Duitnya tidak dilaksanakan. Mana menjalankan duit si A no. Ada alam alih ka'ulihi lihat tadihi ala ayakun ribu mustarokan benahuma kin kholisin madrukin mudoroba kan akad mudoroba. Kirot adalah transaksi atau sejumlah atas sejumlah harta yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipakai sebagai modal usaha dengan ketentuan keuntungannya dibagi rata di antara keduanya. Kirot ini dianggap sah apabila menyangkut mata uang murni yang sah yang dicetak. Jadi itu nang apa? Nang bang muamalah syariah itu. Itu anggere utang ku nang ngono mudoroba. Jadi kayak saya ke bank itu saya minta modal, nanti untungnya bagi dua. Jadi nggak berani ngasih persentase kalau di persentase namanya riba. Ini aku mau dari kamu ya 10 juta.
kamu tiap bulan harus setor saya 100.000. Itu namanya bukan kiro, itu namanya rentenir. Tapi kalau kiro itu, ini ya uang saya 10 juta kamu jalankan ya. Nanti tiap bulan kamu lapor saya dapat untung berapa. Aku bagi 2. Oh no. Ya aku bisa saling percaya. Percaya enggak kalau sini bisa kredit. Mau enggak percaya ya. Enggak usah. Enggak usah kira-kira kan. Jadi modalnya gitu. Islam itu tidak menentukan bunganya itu loh. Bunganya kapan? Ya nanti kalau untung. Nah ini terjadi ya, di Malaysia itu begitu. Di Malaysia itu ya, itu apa namanya, uang titipan haji loh, itu dikirimkan itu oleh pemerintah Malaysia. Jadi orang kita di Sumatera itu ambil untung dari itu, dari model dana haji itu. Tapi nanti ya bagi hasil ya bagi 2. Panen sekian, bagi dua. Panen ini kan sawit kan setiap ini boleh berapa hari, 15 hari panen. Jadi oleh apa itu? Makanya Malaysia ada sosok titipan haji itu. Titipan haji itu dulu ini, tahun ini berapa? 25 juta. Ini sekarang uangmu ada 100 juta. Oh, mestinya. Ini enggak. Angkanya malah nambah terus. Li'anahu adzurorin li'adamin bibatil amali wal wusuqi biribsi fa innama tuwiza lil haja fahusa bima ya ruju ghalban wa naqtul madru. Akan tapi tidak sah bila menyangkut selain mata uang, karena kirot merupakan suatu transaksi yang kurang jelas, mengingat tidak terbatasnya aktivitas usaha dan belum dipastikan akan membawa keuntungan. Belum tentu untung kirot itu. Sesungguhnya transaksi kirot ini diperbolehkan hanya semata-mata karena diperlukan. Diperlukan karena orang bermodal. Untuk itu dikhususkan menyangkut hal-hal yang kebanyakan berlaku, yaitu memakai uang yang dicetak secara resmi, anaqdul madrub. Saya itu hari fikih uang dinar, uang perak. Wa yajuzu alaihi wa in abtalahu sultan. Tetapi diperbolehkan melakukan transaksi kirot dengan mata uang emas dan perak ya, sekalipun peredarannya telah ditarik oleh sultan, oleh pemerintah sebagai mata uang yang sah. Jadi soalnya emas dan perak itu masih laku. Kalau sekarang kan uang kertas kan, kalau pemerintah mengatakan itu sudah ditarik, ya tidak ada yang mau. Kalau uang emas dan uang perak itu, meskipun pemerintah mengatakan ini sekarang sudah diganti, cetakannya seperti ini, ya silakan masih laku. Angsa dinar itu pirang gram itu foto. Sing anyar itu sama foto. Wa kharaja bin naqdi al-ardu, baru fulusan lagi, fulsi uang kertas sih. Qabil khalisi al-masyus wal ulama qadlu wasi. Awis tuhlika wa jaza at-ta'amul bihi. Qabil madru al-gawdi qabil madru at-tibru wa wazabun aw fidatun lam yudrab wal kulli fala yusu fi syai'in minha.
Suatu barang sekalipun berupa mata uang logam lainnya tidak termasuk ke dalam pengertian mata uang. Dikecualikan pula dari istilah mata uang yang murni, yang sah, yaitu mata uang palsu. Terus palsu, yaitu mata uang palsu. Sekalipun kadar kepalsuannya telah diketahui atau mata uang yang dicampur dengan logam lain dan dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan mata uang yang dicetak, yaitu emas atau perak batangan yang belum dicetak menjadi mata uang dan perhiasan, maka jenis-jenis tersebut tidak sah dipakai sebagai alat pembayaran. Jadi walaupun emas, boleh pakai berupa gelang, enggak boleh. Enggak boleh untuk kirot itu. Yang kirot itu ya harus emas yang sudah dicetak sebagai uang itu. Gulden dalam bahasa Belanda, Belanda gulden, gulden. Wakila yajuzu al-masusi inistahlaka ghasuhu pada zaman bihi al-Jurjani wakila in roja wafaruhu asubidi wawaruhu. Menurut suatu pendapat boleh dilakukan kirot dengan memakai mata uang emas dan perak yang dicampur dengan logam lain jika campurannya menyatu. Demikian yang ditetapkan oleh Al-Jurjani. Menurut pendapat lain, hal itu diperbolehkan jika memang laku. Pendapat ini dipilih oleh As-Subki dan lain-lainnya. Jadi mungkinnya yang dimaksud dicampur itu kan ada emas 24 karat, ada 20 karat. Gitu. Mestinya kan 24 karat. Tapi ternyata wis dicampur jadi emas 18 karat. Tapi kalau pemerintah yang pakai ya laku saja. Walaupun masanya sudah muda. Tapi dua cinta lisin fi jaba ikirogoh anahu yajuzu ala kulli misliin. Menurut pendapat ketiga di dalam kitab-kitab jaba ikirogoh, transaksi kirot diperbolehkan oleh setiap barang yang mempunyai standar. Termasuk uang kertas sekarang ini. Uang kertas di sini kan meskipun bukan emas dan bukan perak, tapi karena ini sudah standar ini laku dipakai ya bisa untuk transaksi kirot. Ini pendapat siapa? Zawaid tadi. Kemudian sahnya kirot harus dengan sigot berupa ijab dari pemilik harta. Wa inna ma yasmiru kiratu bisigotin ijabin ijati rabbil mal. Kakorot duka aw amal duka fi kaza aw kul hadhihi al-jarima fatajir biha aw fi awistari ala antarikha bainana. Sesungguhnya kirot dinilai sah hanya dengan kirot berupa ijab dari pihak pemilik harta. Misalnya, aku memberikan kirot kepadamu atau aku bermuamalah denganmu dalam usaha ini, atau ambillah dirham-dirham ini dan gunakanlah sebagai modal berdagang, atau berniagalah dengan syarat keuntungan dibagi di antara kita berdua. Jadi namanya apa? Ijab. Sekarang kabulnya wa kabulin dan kabul fauron. Ini jadil amil ladon. Kalau di bank sekarang ya ijab kabulnya pakai penanda tanganan kan. Dibacakan dulu terus tanda tangan banknya. Terus ini sudah baca terus di second mana kabulnya. Sah pula dengan kabul dari pihak pengelola secara spontan memakai kalimat yang menunjukkan makna kabul.
Ya, terima apa-apa. Wakila yafi fi zatil amri fakhudh hadhihi wa tajil fiha al-qabul fil fi'li kama fil wakalah. Ini pendapat lain ijab dengan ungkapan perintah cukup dengan mengatakan terimalah uang ini dan pakailah untuk modal berdagang. Dan qabul cukup dilakukan dengan pelaksanaan terima duit langsung hal sama dengan oh iya enggak simpang syariah bagilah yakfi bisal amri syarat bagi pemilik modal sama dengan syarat bagi wakil dan wakil. Jadi kita sudah belajar wakil dan wakil kemarin tadi itu. Nah di sini berlaku juga untuk pemilik modal. Ya. Fasartul malik wal amil kal muwakil wal wakil sihhatul mubasaratima atas sarufa. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik modal dan pengelolanya sama dengan muwakil dan wakil. Dengan kata lain keduanya berpredikat sah untuk melakukan tasarruf. Ya rusdu berakal enggak gila lu. Ma'asar tirib bikin lahuma. Ini. Ailil malik wal amil fala yasihu ala anna yadima arifa. Berat dengan yang Selain itu disyaratkan hendaknya keuntungan usaha adalah milik mereka berdua. Sesuai perjanjian berapa persentasenya. Yakni pemilik dan pengelola. Untuk itu tidak sah bila keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. Jadi harus untungnya dibagi dua, rugi ya iya sama saja, rugi negatif. Itu untuk namanya kirot. Tapi kalau ditentukan, nah ini kamu setiap bulan saya itu kirot itu. Faistarotu ay kaunu aribhi makluman bil juz'iyah kanesfin ausulusin itu persentase jelas. Disyaratkan pula hendaknya persentase pembagian keuntungan bersifat telah dimaklumi oleh kedua belah pihak, misalnya taruhan atau sepertigaan. Jadi ini berapa persen untuk kamu, saya itu dimusyawarahkan dulu lah. Dan nanti bagi hasilnya 50%, 2/3 untuk kamu, untuk saya 1/3. Kalau duka ala anaribha bena soha muna sofatan atau ala analaka rubu usul soha ba'ilam ya'lamahu indal akti risuli ma'rifati bahwa juz'un min mi'ataini ba'arba'ina juz'ah. Seandainya seseorang pemilik modal mengatakan aku memberimu pinjaman kirot dengan syarat nanti keuntungannya buat kita, maka yang dinilai sah adalah masing-masing mendapat setengahnya. Atau pemilik modal mengatakan kamu akan memperoleh bagian 1/4 dari 6/10 keuntungannya, 1/200, 1/200 ya, 40-nya, maka dinilai sah. Jika sekalipun kedua belah pihak tidak mengerti bilangan persentase tersebut di atas transaksi karena mudah dipelajari. Nah, dimaksud dengan 1/4 dari 6
per 10 ialah 1/200 rupiah, 4/240. 1/2 separuh, 1/2 1/240. Yang penting harus dijalankan. Pokoknya sebelum itu nanti punya dibagi berapa. Kalau di Madura itu ada sistem begini. Waktu saya keluar di Madura 40 hari itu. Jadi orang Madura itu buat toko di Jakarta sana. Tokonya yang 24 jam itu loh. Orang Madura banyak. Di Surabaya bolak sekali mulai banyak. Toko Itu Madura. di mana di Jakarta tuh banyak sekali. Katanya itu caranya gimana pembagian untungnya, kan kamu kan di sini yang pegang toko di Jakarta, kamu bisa dapat untung dari mana? Budi gimana? Enggak, jadi memang caranya begini. Jadi yang punya modal kan dia beli toko atau nyewa atau kontrak lah. Terus kasih modal sudah. Terus semuanya 10 juta, 10 juta. Saya kontraknya, saya isinya barang 10 juta. Itu diketahui dua belah pihak itu ya. Nah nanti tiap bulan dia nyelengi. Satu hari nyelengi 200.000, 200, 200, 200. Terus setiap bulan dibagi itu. Jadi kalau sudah 1 bulan kalau kiriman, nanti kalau sudah mau bubar baru ditotal. Dulu kan modal 10 juta. Ya sekarang dikurangi 10 juta dulu, baru sisanya dibagi 2 gitu. Jadi ya gampang anunya. Tidak usah pakai pembukuan jelimet. Jadi yang penting tiap bulan setoran sama hasilnya. Yang ngerjakan maunya dapat 1 juta, yang punya modal ya 1 juta. Karena menabung setiap hari itu. Menabung. Oh, yang ngelola itu menabung. Nanti dibagi 2. Jadi tiap bulan sudah bisa. Nah nanti kalau mau bubar baru ditotal. Ini dagangan ini semuanya berapa? Oh, pembelian 10 juta ya, sekarang diutang, oh ada 50 juta. Yang 10 juta dikembalikan, yang 40 bagi 2. Saling percaya. Iya, dan ternyata bisa nyaingin Indomaret itu. Indomaret sama itu kalah sama orang-orang Madura. Cuma 24 jam ya Iya, di situ. 24 jamnya ada. Kalau malam itu yang nunggu suaminya, kalau siang yang nunggu istrinya gitu. Suami istri semalam suntuk, yang laki-laki nunggu. Allah. Wa isyarat qanahu arifin makluman iya endimo. Walau suito liadima asratun auri buniswin karoke pasadal kirot. Seandainya dalam transaksi kirot disyaratkan keuntungan sebanyak 10 dinar bagi salah satu pihak, atau disyaratkan satu jenis keuntungan, misalnya budak buat salah satu pihak, maka transaksi tidak sah, batal. Itu jenenge rentenir. Kamu bawa tiap bulan dari setor saya 10 juta atau 1 juta, itu nggak bisa, nggak ngetel. Tapi kalau yang orang Madura kan jelas, setiap hari dia ngambil untung yang sama sih. Tiap hari diperkirakan kan untuk belanja kan sudah ada. Jadi diambil 200, 200, 200, 200. Ya, per 1 bulan dapat 6 juta, bagi 2 kirimkan 3 juta. Untuk makan, untuk makan sehari-harinya itu gimana? Iya, makan dari situ, makan boleh dari situ, tidak apa-apa. Makan dari situ. Karena Makan itu yang pegang. Iya. Kalau hanya untuk makan tidak apa-apa. Makan. Oh namanya orang kerja kan harus makan. Meskipun nyewa orang lain juga makan.
asal makannya itu ya sewajarnya. Nah, jadi namanya percaya lah, percaya sama. Rugi gitu. Makanya kita dicegah orang yang percaya. Biasanya ponakan itu. Kaya nanggapnya bisa na para Madura ka. Mana ya? Udang. Iya Udang. itu. Buka warung kayak jajiro itu. Soleh. Jangan soleh Soalnya. masih. Nang mana masjid kono tengah, Erlangga tengah. Kang Drione Kiai Sam. Oh, yang sama ya. Nggih. Kamu dulu ya? Nggih. Nah, iya. Kan gue berpasar sini masjid seneng yuk. Kontrakan kono. Kenapa orang Pemalang nggak ada yang punya? Padahal kan itu kan membuka lapangan kerja. Orang yang pengangguran itu bisa kerja, yang punya modal bisa kan gitu. Dia bisa itu. Dimulai di situ di mana di kongsi ya di mana. Tinggal ke pembeli dekat-dekat pasar biasanya. Atau di gang-gang ya, gang-gang yang ramai. Gang yang ramai yang belum ada tokonya, bukan situ. Wali amilin fi atikirodin fasidin ujratu mislin wa illam yakun ribun yanau amila tomi'an bil musamma. Jadi pengelola transaksi kirot yang fasid berhak memperoleh upah. Seorang pengelola dalam transaksi kirot yang fasid rusak berhak memperoleh upah yang sepadan. Minimal gue mangan, nanti tiap hari kan kudu mangan. Sekalipun usahanya tidak membawa keuntungan. Sebab dia mau bekerja demi mengharapkan keuntungan yang dijanjikan transaksi kirot. Jadi mau sing anu gue sing bekerja gue ya saat durunge berarti bisa mandingin, bisa oleh mangan. Dan mesti lu akan sing Masih nunggoni. akan sing goni kan maklum. Lah coba ngongkon wong lan anti abar ini, wong sibuk. Mikir apa mana kita mikir belanja, mikir ini, pikirannya habis tenaganya pikir tercurah ke situ. Itu wong aku juga kanca nang dulu sampe duwe toko sangat atal. Gue bisa kok bisa. Yo caranya itu orang itu lagi dari toko itu ada toko mau ditutupan. Nah terus berapa sekian? Gimana? Itu terus kan ngundang ponakan mana yang ponakan ponakan sing kelola itu diundang tidak tambah dulu pernah beli kafe timbang gawe warung Tegal angel ora masak ono apa ora masak kok kari blonjo pulakan kayak jazira ku lho didol beras ya didol padi piro yang penting 24 jam 24 itu nyanyi Indomaret itu harus 24 jam Indomaret kan tutup jam 11 tutup. Nah makanya masjid-masjid juga buka 24 jam butuh hasil itikaf terus tapi masa Indomaret 24 jam, bensin 24 jam, masjid tutup model. Ya akhirnya nggak ada yang sembahyang. Nah, keuntungan dan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal. Nah, pemilik modal ini bolak-balik pentung yang pemilik modal. Ya jenenge cuma usaha ya, kadang untung kadang rugi. Falaya sahikul amil ila ujrotal misli wa jami'u ribi awil khusroni
alal malik wedu alal malik yadu amanatin wa in qasura bi anjawazal makana alali azina lauhi berminal mal. Pihak amil pengelola hanya berhak sedangkan semua keuntungan dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan amil terhadap modal yang dikelolanya adalah sebagai orang yang dipercaya. Nah, sebab itu jika dia berlaku sembrono dalam pengolahannya, misalnya ikan atau balik modal, maka pengelola harus menanggung kerugian jika ada hal yang rusak. Jadi pengelola itu artinya berpilihan harus tentang kerugian ya tidak ikut kalau kayak kon didol ya nang Tegal atau melantur kami Cirebon nang kono dirampok uang lo siapa sih ngomong lagi Cirebon lo nak kondo jalan Tegal wong Cirebon Salah siapa? salah amil sing pekerja itu salah kutimbang ini dominal malah itu jadi ya sesuai arahan aja. Jadi kayak semua Madura, kayak kon nang kono bae wis lunga-lunga 24 jam buka ngono. Gampang. Wala ujrat alil amil bil masjid in suitaribu puluhu bil malik. Dia nau lam yatma fi syai'in. Amil tidak memperoleh upah jika dalam transaksi kirot yang rusak disebutkan bahwa semua keuntungan adalah untuk pemilik modal. Sebab sudah jelas dia melakukannya secara kerja bakti. Ya lah saya lah. Tapi sudah sejak ngomong sejak pertama, kon pokoknya nang ngono kon mangan tok ya. Tapi keuntungan aku sing oleh. Ya harus setuju ya. Harus itu fasid. Tapi tidak isem. Jika anahu la yastahiqu syai'an aidan idza alima al-fasada wa anahu la ujrata lahu. Cukup beralasan jika dikatakan bahwa amil tidak berhak mendapat sesuatu upah pun jika dia mengetahui bahwa transaksi kirotnya itu sudah rusak dan dia tidak akan mendapat upah. Misalnya tinggal ya usah dewi. Nah itu jadi kalau ada aku ya nggak mau kan. Masa aku kalau persentase berapa persen. Bayasihu tasarruful amil ma'a fasadil kirot. Lakin layakul lahul ikdamu alaihi pada ilmihi bil fasadi. Tetapi tasarruf pengelolaan yang dilakukan oleh amil dalam transaksi kirot yang rusak dianggap sah. Jika dia tidak mengetahui bahwa transaksi kirotnya itu rusak. Hanya tidak halal baginya melakukan transaksi tasarrufan. Sudah dia mengetahui bahwa transaksi kirotnya itu rusak. Amilnya waduh nggak ngerti harus bubar. Nah sekarang bisa isi dulu kok. Ya jam 10 lewat kok. Ngantuk. Sudah, boleh tulis. 11. Dan mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taghfirlana biha jami'al hajat wa tudahhirna min jami'
ayat Ma'una bilain dan rudat wa bibbali wa nabiyyat ya khairati fil hayat Kekuatan berdoa atau maut dalam maut dan badan maut. Allahumma hafin lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma alimna ilman naf'u fi amrika wa nahyaka wa rzuqna fahman fi kaifani rahim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وعند المرسلين وعند المغربين والعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان العذاب كان غراما انها ساءت مستقيما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bergerak sebelum Fatihah. Orang